Brand Viltrox itu dari dahulu kala menjadi opsi lensa third party low budget buat berbagai kamera mirrorless dengan kualitas yang ya bisa dibilang seadanya. Tapi kayaknya belakangan ini mereka mulai pengen membranding reputasinya jadi lensa-lensa yang sangat profesional dan salah satunya bakal kita bahas di video ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SMD dengan gue Erwin. Dan di video kali ini kita bakal bahas tentang lensa dari brand Viltrox lagi. Brand yang menurut gue mulai aiming atau mengeker ke arah brand-brand yang cukup berkualitas gitu. Dari yang sebelumnya brand Viltrox itu adalah brand yang dianggap sebagai third party murah. Mungkin sedikit recall dulu, Viltrox sendiri itu eksis sebagai lensa udah cukup lama ya. Dan mereka selalu dikenal sebagai brand lensa third party yang menyediakan lensa-lensa dengan autofocus reverse engineering. Jadi sebelum resmi gitu kan dari si mounting atau brand kameranya keluarin gitu kan, itu Viltrox udah bisa duluan bikin lensa-lensa autofokusnya. Tapi dengan cara reverse engineering. Nah, dulu itu soalnya kita berasa banget di Fujifilm. Fuji dulu nggak membuka mountingnya. Salah satu yang dapat, bukan salah satu, satu-satunya yang dapat lisensi buat bikin lensa Fujifilm itu ada cuma Zeiss doang yang resmi gitu ya. Dan kita nggak punya opsi pilihan lensa third party lain, apalagi yang murah karena Zeiss juga kan nggak murah gitu ya. Tapi Viltrox ngeluarin dengan sistem reverse engineering gitu. Dia bikin tidak resmi dan selalu jadi opsi murah yang memang cukup menarik, apalagi waktu itu ya satu-satunya opsi dengan angka spesifikasi focal length dengan bukaan yang menarik buat Fujifilm. Cuman memang sebagai opsi low budget dia juga terkenal dengan banyak kekurangannya. Kayak ya mungkin dari ketajamannya memang berbeda dengan lensa-lensa native, bias cahaya yang mengurangi kontras kalau kita ngadep ke cahaya direct. Dan yang paling terkenal dari lensa-lensa Viltrox buat penggunanya pasti bisa relate, yaitu adalah chromatic aberration yang sangat parah. Dan tidak capek-capeknya gua selalu setiap bahas lensa Viltrox kayak gini karena mereka memang memberikan gua kepuasan tersendiri ketika meluncurkan 13mm f1.4-nya. Lensa 13mm ini benar-benar mengubah perspektif gua tentang Viltrox karena di sini tajam banget, bias juga aman kalau kita ngadep ke direct light, begitu juga chromatic aberration bener-bener terkontrol di lensa ini. Tetap ada di bukaan besar tapi sedikit banget tipis gitu, terkontrol. Dan memang secara kualitas lensa ini bener-bener memuaskan. Gua puas banget invest ke lensa ini buat dipakai ke kamera-kamera Fujifilm gua. Dan memang ini yang start mengubah perspektif gua soal lensa Viltrox. Bahkan sebenarnya sebelum beli ini, pertimbangan gue itu ada dua. Viltrox 13mm f1.4 ini dan juga Sigma 16mm f1.4. Jadi ada perbedaan 3mm untuk focal length-nya. Nggak terlalu jauh sebenarnya sama-sama lensa wide. Tapi karena gue pengen tahu juga gitu ya lebih jauhnya, akhirnya ini kayaknya jatuh mic gue ya. Kedengeran guys kan? Oke, bahan bajunya kurang friendly sama tempelannya. Tapi itu. Jadi kita akhirnya milih si Viltrox ini dibandingkan Sigma 16mm f1.4 karena kita udah punya juga kalau buat Sony-nya gitu kan. Dan so far bener-bener memuaskan. Apalagi dia lebih wide juga di 13mm. Bener-bener gue puas banget, nggak ada penyesalan sama sekali. Lalu beranjak dari si 13mm ini, kemarin juga belum lama tuh sebenarnya ada rumor tentang lensa Viltrox lagi yang pernah kita bahas juga, yaitu adalah Viltrox 75mm f1.2 yang entah kenapa sampai sekarang belum launching. Yang padahal gua yakin banget lensanya bakal hadir karena rumor-rumornya balik lagi udah konkret banget. Dan fun fact, gue punya satu video promosional mereka yang waktu itu gue lagi searching, ada satu akun YouTube nggak jelas upload dan itu promosional dari 75mm f1.2. Mungkin gue cuma tunjukin sedikit aja ke kalian gitu ya buat buktiin kalau lensa tersebut pasti hadir. Cuman yang YouTuber nggak jelas itu videonya hilang, jadi gue nggak mau video ini di take down juga, jadi gue nggak bakal tampilin banyak ke kalian. Tapi ya ayolah, lensa tersebut gue udah yakin banget bakal hadir. Dan di
video promonya, dan begitu juga udah ada beberapa artikel yang bilang kalau udah nyobain lensa tersebut dan memang menunjukkan kalau lensanya bakal tajam, aman dari bias, dan gak ada chromatic aberration. Atau ya paling nggak terkontrol gitu, jauh. Mirip dengan 13 mm-nya. Dan masuk akal karena dia datang setelah 13 mm, menurut gue seharusnya ya Viltrox ngeluarin lensa dengan kualitas yang identik gitu. Nggak mungkin juga kalau dia mundur, karena itu akan jadi poin yang sangat-sangat jelek. Nah, gue nungguin lensa tersebut, nungguin banget, entah kenapa nggak meluncur-meluncur. Gue pantau channelnya Viltrox dan ternyata gue malah mendapati kalau Viltrox belum lama ini merilis jajaran lensa sinema anamorphic. Jadi secara fisik lensa anamorphicnya ini punya tampang yang menurut gua mewah banget, elegan, cakep banget, kelihatan mahal lensanya. Dan dia memang nggak murah juga, yang nanti kita bakal bahas juga soal harganya dari lensa anamorphic tersebut. Tapi ya kalau kalian perhatiin, lensanya tuh vibe-nya kayak Gundam-Gundam gitu. Warnanya putih, tapi putihnya tuh nggak kayak putih lensa pada umumnya. Kelihatan kayak Gundam gitu, putih glossy dengan finish yang bener-bener cakep banget. Lensa anamorphicnya ini juga dia punya squeeze factor itu di 1.33 kali. Jadi nggak terlalu ekstrim, bukan 1.5 kali atau 1.8 atau 2 kali. Dia nggak terlalu parah, jadi mungkin squeeze-nya di layar kalian masih bisa kira-kira gitu kan soal framingnya. Dan dia ditujukan untuk sistem kamera mirrorless full frame atau kamera cinema full frame. Karena di beberapa video-video demonya memang si lensa tersebut dipasangkan dengan jajaran kamera cinema yang memang menunjukkan banget kalau sekarang targeting market dari si Viltrox ini udah nggak kayak dulu lagi gitu ya. Gue banyak banget kepleset, tapi maksud gue adalah Viltrox itu dulu ngincer orang-orang yang agak kurang berbudget gitu ya, agak kere kayak kita-kita juga. Cuman sekarang mereka mengincar jajaran sinema gitu, yang menurut gua jadi poin yang cukup menarik, dimana kelihatan kalau Viltrox berusaha untuk memperbaiki reputasinya, memperbaiki bagaimana orang memandang tentang brand Viltrox ini. Untuk lensanya sendiri yang available sekarang itu ada 35 mm, 50 mm, hingga 75 mm semuanya dengan T2. Balik lagi, karena concernnya mungkin udah ke cinema, dia nggak pakai satuan F, dia pakai satuan T, dan semuanya dengan T2. Katanya sih kalau gue lihat di websitenya ya, dia bakal datang lagi vokal yang lain, cuman untuk yang sekarang diluncurkan baru yang 3 itu aja. Dan memang di beberapa demonya juga, jadi udah ada demo video resminya di channelnya Viltrox, dan hasilnya menurut gue cukup sinematik gitu ya. Bener-bener ya, proper lensa anamorphic, bentuk bokehnya, begitu juga flares kalau kena cahaya yang direct, tapi flaresnya juga nggak terlalu ekstrim ya. Mungkin karena squeeze factornya juga nggak parah, sampai dari Viltrox-nya sendiri tuh kayak klaimnya kayak reasonable flares gitu, nggak yang terlalu heboh nongol ke depan lensa. Jadi ya memberikan karakter yang memang cukup menarik gitu, yang membuat videonya mungkin nggak terlihat terlalu trying too hard ada flares-nya gitu. Jadi memang kelihatan natural, dan gue suka banget dari video demo-demonya tersebut. Untuk compatibility yang dipublish oleh Viltrox sendiri itu ada untuk beberapa mounting. Dia ada buat E-mount, ada buat L-mount, begitu juga PL mount buat lensa-lensa atau kamera-kamera cinema ya. PL mount tuh yang lebih umum di cinema, bukan mirrorless. Begitu juga ada buat Z mount. Dimana berarti kita bisa lihat memang concernnya untuk kamera-kamera full frame semua. Kecuali PL mount sih memang banyak untuk sensor-sensor yang lebih kecil juga, tapi ya memang kelihatan yang ada di situ untuk full frame gitu kan, rata-rata. Cuman menarik sih karena nggak ada RF mount, yang mengingatkan gue kalau si Viltrox itu pernah ditegur sama Canon untuk jangan bikin lensa RF. Dan mungkin itu sebabnya juga di Viltrox anamorphic ini jadi tidak ada untuk RF mount. Tapi ya kita bisa lihat dari kompatibilitas yang tersedia tersebut, memang tujuannya adalah untuk kamera-kamera full frame. Yang ya sayang sekali karena tidak ada buat Fujifilm di lensa Viltrox yang kali ini ya. Walaupun ya kita kalau dapat kesempatan tetap bisa coba juga karena kita punya Sony A7 IV. Cuman yang memang agak menarik juga sih si lensa anamorphicnya Viltrox ini, dia memang agak mahal sebenarnya.
Karena dia bukan jajaran low budget anamorphic kayak yang ditawarkan oleh Sirui gitu ya. Jadi dia memang agak mahal, harganya itu hampir 3.000 US dollar per lensanya. Kalau punyanya Sirui, anamorphicnya Sirui yang buat full frame itu setahu gue bermain di sekitar 1.500-1.700 US dollar gitu. Jadi harganya cukup beda, walaupun memang ada hal yang ditawarkan berbeda juga. Tadi pertama mungkin soal fisiknya, tapi mungkin ya kalau kita berbicara fisik doang nggak terlalu valid. Tapi si lensa anamorphic Viltrox ini dia udah mengklaim dia punya constant squeeze factor, yang itu nggak dimiliki oleh Sirui gitu. Jadi dia kalau misalkan kita mainin fokus distance-nya, squeeze factor-nya akan tetap konstan di 1.33 kali. Nggak tiba-tiba agak nge-stretch atau agak kurang nge-stretch gitu kalau mainin fokusnya. Itu ada pembahasan yang lebih mendalam lagi soal lensa anamorphic di bagian itu, tapi ya itu di Viltrox menawarkan squeeze factornya konstan yang sehingga kalau masuk ke editing udah gampang banget gitu, tinggal 1,33 kali gitu ini anamorphicnya udah jadi gitu, nggak perlu refinement atau pengaturan-pengaturan yang lebih mendalam lagi gitu. Memang agak beda, cuman ya itu harganya agak mahal sebenarnya dibandingin si Sirui. Tapi ya untuk dibandingkan dengan semua jajaran lensa anamorphic yang ada, ya tetap dia masuk harga-harga lensa yang reasonable juga gitu. Karena jajaran lensa anamorphic, kalau gua sih nggak terlalu mendalam ya soal anamorphic, tapi kalau kalian udah mulai cari-cari lensa anamorphic tuh emang harganya luar biasa gitu biasanya. Jadi ya itu mungkin masih cukup oke. So far gue excited banget ya sama lensa ini karena ya paling nggak starting pointnya dari tampangnya aja itu bakal seru banget di setup, gue yakin. Dan gue nggak tahu secara pastinya lensa tersebut bakal masuk atau enggak ke Indonesia. Cuman kalau memang dia masuk, gue pengen banget buat cobain. Sama excitednya dengan gue pengen nyobain sih 75mm-nya. Walaupun kalau yang 75mm sih kayaknya gue kalau memang masuk Indonesia rencana pengen ngambil juga. Kalau si anamorphicnya perlu mikir yang agak lebih panjang. Tapi ya inti dari video ini adalah gue pengen mengasih tahu kalian, mengantisipasi kalau Viltrox sekarang mulai bikin lensa-lensa yang profesional banget, yang mungkin akan merubah course soal branding mereka gitu, soal reputasi mereka. Dan itu cukup menyenangkan buat gue, dari yang emang menikmati Viltrox itu dari lensa cere gitu ya, sampai sekarang wah kok kayaknya mulai brandingnya kuat gitu. Jadi kita kayak ngelihat Mbappe dari yang ngefans sama Ronaldo fotonya gitu kan, sampai sekarang gitu yang dia kemarin hat-trick banget tuh di final gitu kan. Gua nggak terlalu doyan bola sebenarnya, tapi kemarin nobar gitu kan, dan emang teriak-teriak juga. Jadi ya kayak gitulah kurang lebih analogi dari gua. Tapi itu aja sedikit video dari gua, semoga bermanfaat, semoga bisa memberi kalian gambaran yang cukup jelas. Kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan, atau kalian punya insight menarik lagi yang mungkin belum gue sampaikan, silahkan taruh aja, kita diskusikan di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.